Ya dulu sekitar tahun 90 berapa dulu ya. Itu belum lama. 90-an. Iya 90-an karena dulu termasuk masih ini kemudian termasuknya akses jalan juga belum mendukung sebelum ada jembatan itu. Tapi setelah ada jembatan, ada jalan mendukung, akhirnya sini banyak orang datang kan. Nah, akhirnya secara terbuka sedikit-sedikit punya tidak memang tertutup sekali. Kemudian setelah sering banyak pendatang ke sini bertanya, akhirnya pemerintah itu memberikan plakat sebagai cagar budaya. Untuk di Jaminnya itu makamnya hanya ada satu tokoh yang Satu keluarga, itu satu keluarga. ya, satu ya laki-laki dan perempuan dan anak juga di sana. Tapi itu boleh siapa saja berdoa secara positif, tidak harus setiap tidak diperbolehkan siapa agar harus ada tertentu agar bisa berjumpa. Kemudian harus mengikuti aturan sini, kalau bisa mucaro harus bikin sambutan dulu pas begitu. Sehingga sampai sekarang tidak ada orang datang kemudian makan tidak ada. Itu terjaga. Ya, tadi misalnya ada orang situ, kemudian ada orang sini, diketahui orang sini mungkin tidak boleh masuk mana, harus ke sini dulu kan. Masyarakat ini sudah paham kan. Berarti memang benar-benar dijaga. Jaga. Kalau untuk keturunan dari tokoh yang itu sampai sekarang. Tapi sekarang sudah turun 13. Makanya kan dibentuk dulunya dibentuk juru kunci untuk merawat makam, sehingga bersih-bersih setiap hari mis selalu dibersihkan sidang makam sampai ke jalan. Bapak termasuk keturunan juga Ya, saya turun 14. 14. Ya, kalau bapak kemarin baru 13, saya 14. Sekarang bapak saya dulu kemarin juga double dari kakek, dari eyang, semuanya terakhir. Sekarang juga pergantian dengan saudara yang belum melakukan apa-apa, belum pernah menjadi double. Dan peninggalannya itu karena dulu masuk Islam sebagai tanda yang punya korban dan korban. Karena dulunya kan terbangnya tinggi, nah, sampai sekarang terbang itu tetap dijaga dan tapi tidak boleh untuk permainan sehari sewaktu-waktu seperti yang ini apa kalau bulan Surabaya. Jadi itu digunakan apa nek surah mawon. Ya, puji-pujian. Puji-pujian. Misalnya puji-pujian ada Jumat Kliwon baru diturunkan ya. Tiap Jumat Kliwon kali surah. Jumat Kliwon saat surahnya saja, Oh, tidak setiap Jumat Kliwon satu surah. Ya. oke, berarti. Kalau Jumat Kliwon selainnya surah tidak. Ya. Ibu niatnya nggih apa nih Pak? Kenapa cuma dari Ini kan kalau misalnya saya surah itu kan puji-pujian karena bulan surah itu adalah bulan duka. Ya, untuk Islam di Pondok Beling semuanya kalau misalnya bulan surah itu warga komunitas Pondok Beling untuk puji 3 Jumat. Puji-pujian 3 Jumat jam 10 sampai jam 4 pagi. 3 Jumat. pagi berarti Pak. Itu setelah misalnya kebetulan ada Jumat Kliwonnya itu dikirimkan istirahat pujinya bulan 60. Nah, sampai sekarang ya masih tidak rusak, walaupun sudah ratusan atau 2 tahun masih utuh. Kitabnya itu Mocopat. Ya, kemarin ada penulis dari Purwokerto yaitu yang sudah Bapak Banyumas ya kan, begitu banyak. Itu juga baru diperbaiki sini yang namanya suluk Mabling, ada suluk Cokot Mangu. Itu
bentuknya adalah kitab, bentuknya Jawa. Jadi kemudian sekarang dirubah menjadi masjid Latin karena anak-anak sekarang paham tentang Jawa. Ritual-ritual sini pemakaman itu biasanya no pemakaman. Ritual itu kan sebagai komunitas baru punya segala bentuk apa saja itu adalah ya sebetulnya adalah ritual. Bentuk ritual yang di sini untuk ke makam itu namanya perlon. Perlon itu sebagai bentuk amal ibadahnya orang bisa mencoba beli amalnya, bisa membawa makanan ibadahnya. Saya datang bekerja di sini dan sekarang. Tapi segala bentuk masyarakat keperluannya semuanya ada syukuran itu. Hingga contoh mau nanam juga ada ritual syukuran, panen syukuran, beli motor syukuran, bikin rumah syukuran, selalu selama tahun karena rasa pada Tuhan yang Maha Esa. Bahkan untuk khusus Bano Beling itu 1 tahun ya lebih dari 40 kegiatan ritualnya khusus Bano Beling. Kan 40 kegiatan ritual nih Pak, salah satunya apa nih? Ya itu namanya perlon. Perlon itu bersih-bersih gitu. Kemudian ada perlon unggahan, ada perlon turunan, ada perlon rikat, kemudian perlon raja, perlon mulut. Mulut itu menunjukkan namanya perlon. Kemudian puasa itu masuknya ada pada malam 21 Lailatul Qadar itu juga termasuk sebagai perlon. Jadi hanya perlon. Gitu. Dan itu segala bentuk kegiatan namanya perlon. Kalau misal ada pendatang gitu nih Pak, misal sebenarnya itu bukan orang dari sini, terus mau menempati di sini tuh apa ada apa ya? Kalau misalnya anak sekolah kemudian datang ke sini mau lihat apa mau nginep apa mau konservasi apa saja di sini, biasanya itu sampai 10 hari 20 hari nginep. Kalau misalnya ada penelitian atau tugas skripsi jadi tidak masalah. Tapi apabila misalnya ada kegiatan kemudian ikut ke sana harus kita menyesuaikan diri, tidak pakai kerudung, harus latihan, harus bayar, begitu. Jadi kalau makam harus Iya, di sini semuanya seperti itu karena menunjukkan bahwa Jawanya asli, ya kan? Jadi ke Islam Ya, Jawa tunjukkan. Dulunya sebelumnya bisa masuk kan tidak ada orang itu, ya kan? Makanya sementara misalkan masuk ke sana ya kita lepas semuanya karena untuk membuktikan bahwa kita masak pada yang Maha. Berarti dalam proses pemakaman jenazah yang mau ke makam lain juga harus seperti itu? Atau Ya. ke sini? Ya warga sini kan termasuk misalnya sudah punya apa yang namanya kalau khusus untuk mengelola jenazah itu kan ada spesial laki-laki perempuan, tapi yang apa tuh memandikan itu semuanya perempuan, tidak ada bedanya karena dia sudah ditugasi dari sebuah sini. Walaupun yang meninggal laki-laki yang tetap ngurus ya perempuan. Ya. Maksud yang mengiring itu juga harus pakai kebaya nih? Ya. Pakai kalau aja pakai kayak gini. Kalau enggak untuk khusus Pak. Kalau umum ya silakan pakai yang sendiri. Ada tata keluarga dan lain yang tidak sama seperti sini. Tapi kalau yang orang asli ini Ya, harus ya harus ngomong kita harus sudah siap sendiri. karena sudah tradisi suruh orang ya. Kemudian kalau mengenai apa orang yang meninggal itu, apakah di sini masih kayak tahlilan 40 hari itu masih ada? Di sini bahasanya sedekah. Kalau misalnya orang meninggal setelah dikubur, di sini prosesnya di rumah ada selamatan. Namanya nyuruh tanah. Nyuruh tanah kemudian ada selamatan 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000. Itu maksudnya juga mengandung masuk. Ya contoh orang meninggal itu kan di dunia ini orang tidak sempurna. Maka misalnya nyuruh tanah itu filosofinya adalah menyempurnakan bulu kuku. Kalau enggak 3 hari menyempurnakan kulit. 7 hari menyempurnakan
otot, 40 daging, 100 hari menggunakan balung, 1000 sumsum. Semuanya proses sedekah ini ada maksudnya seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk ini ya, kayak mendoakan jenazah. Iya, itu harus sempurna. Kalau untuk yang menjadi daya tarik orang-orang pada kesini itu sebenarnya apa ya Pak yang paling menonjol? Yang menonjol karena di Kabupaten Banyumas bahkan di mana saja kan tidak ada kegiatan seperti ini. Menunjang. Makanya kan orang penasaran. Ada dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Timur, mana saja kalau kan sudah masuk itu kan orang pengen tahu kesini karena kalau misalnya ada kegiatan namanya kundahan itu kan tamunya banyak sekali dari berbagai daerah yang khususnya itu dari Arab sini hampir 1000 orang. Makanya banyak orang penasaran. Malima larangan negara dan agama, sini malima harus dipakai. Pertama manembah, ya, manembah orang harus punya sesembahan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya kan. Kedua guru, orang harus punya guru, ini kan guru kan. Ketiga adalah mengabdi seramu, itu kalau ini kan. Keempat yaitu makan yo, orang cukup berdoa kan tidak usaha. Kelima adalah meneges sangan barang pribadi, ini sama orang anak dari anak orang ini kan. Kita eling, ya. Itu sih termasuk kalau di apa lampoi nanti apa soalnya mari nonton siapa sana ilmu laku tapa siapa itu bekas, ya kan. Sarana, nah kemudian itu sana apa, ya kan. Sana kehidupan di dunia ini kan tidak karena kita usaha, kita apa-apa. Ilmu itu pengetahuan, ya kan. Yang paling benar adalah perilaku, ya kan. Nah, benar kan. Sholat itu kan gampang, tapi laku dari aneh. Nah, ditambah yang terakhir adalah tapa. 5 itu semuanya kan 5. Siapa sangat ilmu laku tapa. Ada 5 juga 5, semuanya ada 5. Yang maksud ada Pancasila ada 5, ada 5 waktu, yang lain. Apa termasuk kata bapak 5 panter sih. Sebenarnya, makanya 5 itu kalau dicermati semua berat. Kalau misalnya sholat mudah, tiap hari 5 waktu, tapi lakunya, perilakunya, ya kan. Dan itu cuma tapak, kita harus mengendalikan hawa nafsu, bukan tapak di hutan atau di kan itu bukan mengendalikan hawa nafsu. Kalau bisa memahami ini barang nggak baik kan, bisa apa enggak apa menghindari kan ya. Mengendalikan hawa nafsu ya gitu.